Samarinda, Balikpapan. Beberapa menit lagi kita akan sampai ke titik 0 IKN. Dan ini adalah titik nolnya. Nah, ini titik 0 IKN. Saya sekarang berada di Tenggarong, Kutai Kartanegara dalam acara Pordamai IKN. Tetap semangat sahabatku semuanya, Sabang sampai Merauke. Sangat bangga sekali. Saya sangat mensupport. Kami keluarga besar Lamin 11 Mandau sangat menyupport adanya IKN di Kutai Kartanegara agar orang Kutai Kartanegara bisa maju lebih dominan ke depannya. Tetap semangat. Semangat. Lamin 11 Mandau. Ya. Inilah Panglima Mandau dan tim Lamin 11 Mandau yang telah mendapatkan rekor muri Mandau terbesar dan terpanjang di dunia. Selamat semuanya. Tetap semangat. Semangat. Saya nama Sofyan Latoriri sebagai Ketua Umum dari Pordamai IKN Kutai Kartanegara telah melaksanakan deklarasi IKN Kutai Kartanegara pada tanggal 17 September 2022 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Kita berada di dekat Bukit Bangkirai, yang arah Petung semua juga bisa mulai sini. Dan di sini inilah pintu masuk Taman Wisata Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, kawasan Bukit Bangkirai. Wilayah ini wilayah menuju IKN. Pemandangannya cukup indah karena masih masuk di Taman Nasional Bukit Suharto. Saya Letkol Infanteri Heri Susilo, Sarjana Sosial dan Satgas BKO Kodam 6 Mula Warman selaku pembina Pordamai IKN bersyukur pada hari ini tanggal 17 September 2022 telah dideklarasikan Pordamai IKN wilayah Kutai Kartanegara yang merupakan wilayah kabupaten kota yang keempat di wilayah mitra IKN. Harapan kami Pordamai IKN wilayah Kartanegara bisa berkontribusi positif dalam rangka memberikan masukan kepada Pemda terkait dengan potensi SDM masyarakat untuk berkontribusi kepada pembangunan IKN. Hal yang menjadi pokok dalam Pordamai ini bahwa setiap masyarakat Indonesia yang ada di IKN, yang pertama adalah untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang nantinya bersertifikasi, dia akan menerima doktrin wawasan kebangsaan sehingga ketika dia bekerja, dia merasa memiliki bangsa dan negara ini, tidak hanya membangun fisik, juga dia akan membangun jiwanya. Yang kedua adalah dia harus memiliki wawasan kesadaran hukum, sehingga di lingkungan kerjanya dia menciptakan lingkungan kerja yang aman, yang kondusif, tidak melakukan kegiatan kriminal. Yang ketiga adalah bahwa setiap warga masyarakat Indonesia yang IKN harus mengedepankan kearifan lokal. Hutan lindung Bukit Suharto. Ya, saya Letkol Infanteri Jeffrey Satria, Komandan Kodim 0906 Kutai Kartanegara. Kaitannya tadi dengan rencana pembangunan IKN ke depan, IKN ini merupakan sudah menjadi amanat undang-undang dan ini sudah merupakan jadi cita-cita bangsa kita. Kita ingin punya ibu kota negara yang maju, modern, yang juga bisa merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang besar. Nah, tentunya tapi dalam pelaksanaan itu tuh masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan ini menjadi pekerjaan kita bersama. Butuh kerjasama, keinginan, kerja keras dari semua pihak, termasuk juga warga
ataupun pihak-pihak yang ada di wilayah Kutai Kartanegara ini, karena kita sebagaimana kita ketahui Kabupaten Kukar itu merupakan wilayah mitra IKN, ya, merupakan wilayah pengembangan dari IKN itu sendiri yang nantinya akan berperan besar dalam penyelenggaraan kehidupan di wilayah IKN itu. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap atau belum menghadapi hal ini? Dan saya rasa Pordamai dilaksanakan pada hari ini merupakan salah satu upaya yang baik bagaimana kita dapat mewujudkan kerjasama lintas sektoral, baik itu dari masyarakat, aparat pemerintahan, kemudian dari lembaga adat, lembaga sosial. Harapannya melalui forum ini kita dapat mewujudkan suatu kesepakatan bagaimana kita mendukung terwujudnya Kabupaten Kukar ini sebagai mitra IKN, mendukung terselenggaranya IKN sebagaimana telah diharapkan dan ditetapkan oleh pemerintah. Sekarang kita sudah mulai memasuki kawasan titik nol. Dari sini kurang lebih 400 meter menuju ke titik nol IKN. Bagi masyarakat Kota Kartanegara, dengan berlangsungnya dan dipilihnya Kutai Kartanegara dan wilayah Kaltim sebagai ibu kota negara yang baru atau IKN Nusantara, kami dari Polres Kartanegara mendukung terlaksananya pembangunan IKN di ibu kota yang baru atau di Kalimantan Timur. Terhadap konflik pertanahan, kami menghimbau masyarakat Kota Kartanegara maupun masyarakat umumnya bahwa saat ini dengan adanya IKN, penetapan IKN, adanya konflik pertanahan, kami himbau kepada masyarakat untuk berhati-hati. Pertama adalah terkait dengan penjualan tanah, yang mana saat ini adanya Pergub nomor 6 tahun 2022 terkait dengan pembatasan ataupun terkait dengan pembatasan perizinan ataupun pertanahan. Jadi apabila ada masyarakat yang ingin membeli tanah terkait di wilayah Kota Kartanegara, harap berhati-hati. Kenapa? Terhadap perizinan ataupun terhadap proses pengalihan tanahnya itu saat ini sedang dipending. Agar berhati-hati kembali, cek kembali apakah tanah itu masuk kawasan ataupun masuk dalam kawasan konservasi ataupun di kawasan kehutanan. Dan ini kita sudah melihat banyaknya kendaraan-kendaraan yang parkir di titik nol ini. Saya Dr. Nurul Indah Susanti, MSI Psikolog, Direktur PT Medihati, lembaga pelatihan kerja yang ada di Jawa Timur, akan melayani Bapak Ibu yang ada di masyarakat IKN sini dengan melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Ada 21 program pelatihan yang ada di kami dan 44 lembaga sertifikasi yang bekerja sama dengan kami. Nanti kami akan melayani seluruh masyarakat yang ada di IKN dan akan meningkatkan kompetensi SDM yang ada di seluruh IKN dengan cara pelatihan dulu. Nanti kita adakan sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing. Dari ketiga lingkaran itu menjadi katalisator, dan Pordamai itu adalah organisasi yang bukan organisasi yang ketika menjadi ketuanya itu langsung perintah, tidak, mereka perlu berproses. Dan Pordamai ini adalah organisasi yang dibentuk atas dasar satu wadah. Mereka mungkin tidak akan bisa berkomunikasi, condong menonjolkan, condong mementingkan daripada kepentingan wadah atau wadah. Disinilah Pordamai hadir. Anggota-anggota masyarakat yang ada di dalam wadah itu, ayo kita satukan melalui Pordamai ini, dalam rangka bagaimana kita membidik peluang daripada IKN itu supaya tujuan pemerintah itu juga terpenuhi. Tujuan Pordamai kita adalah pembangunan IKN itulah merupakan bangunan daripada rangka nasional, dan kita mencoba bagaimana kita menyemangati menjadi jiwa nasional. Makanya di Indonesia Raya kita menjadi manusia modern,
diawali pada tahun ini sampai dengan tahun 45 tetap menjadi negara yang besar. Ya. Pertama, bahwasanya kita harus meningkatkan kemampuan intelektual kita, meningkatkan keterampilan, dan harus bersertifikasi. Bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Saya ambil filosofi bahwa bangunan IKN itu adalah bangunan Nusantara. Basicnya adalah bangunan-bangunan rumah adat yang ada di Nusantara. Yang ketiga adalah setiap masyarakat Indonesia mulai hari ini ke depan harus memiliki kesadaran hukum. Ketika mereka bekerja di lingkungan IKN dan akan membentuk masyarakat nasional, mereka akan mengedepankan rasa aman, tidak berbuat kriminal, yang akan merugikan diri sendiri, lingkungan. Saya sekarang berada di Tenggarong, Kutai Kartanegara dalam acara Pondamai IKN. Tetap semangat sahabatku semuanya, Sabang sampai Merauke.